Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Gusti Rohimah dengan NIM 2310432004 ingin menjelaskan tentang persamaan gelombang dan senar bergetar. Penurunan persamaan diferensial parsial. Misalkan, suatu senar memiliki panjang L, maka senar tersebut memiliki titik ujung 0,0 dan L,0. Dengan memisahkan setiap titik pada senar bergerak dalam arah U, di mana U, X, T adalah tinggi senar pada titik X dan waktu T, karena gelombang senar bergerak atas ke bawah atau vertikal, maka ia memiliki percepatan, sehingga kita akan melakukan pendekatannya dengan hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A, dan yang menyebabkan adanya percepatan adalah tegangan pada senar. Misalkan kita ambil sebagian kecil dari gelombang tersebut dari titik X sampai titik delta X. Kita asumsikan bahwa gravitasinya diabaikan, belokannya kecil, dan tegangannya konstan. Karena kedua ujung pada senar diasumsikan memiliki tegangan yang konstan, maka ia akan diperoleh titik X memiliki gaya vertikal yaitu T sin theta 1, dan pada titik delta X memiliki gaya vertikal yaitu T sin theta 2. Sehingga kita memperoleh suatu persamaan F sama dengan T sin theta 2 dikurang T sin theta 1. Diketahui sebelumnya, F sama dengan M kali A, dengan M adalah massa dan A adalah percepatan. Massa juga dapat ditulis sebagai rho kali delta X dan U, dimisalkan sebagai tinggi senar pada titik X dan waktu T. Maka, percepatan pada gelombang tersebut dapat ditulis sebagai turunan kedua U terhadap T, sehingga persamaan tersebut juga dapat ditulis ulang sebagai rho dikali delta X dikali turunan kedua U terhadap T sama dengan T sin theta 2 dikurang T sin theta 1. Diketahui sebelumnya, kita asumsikan bahwa belokannya kecil, maka cos theta 2 dan cos theta 1 akan bernilai mendekati 1, sehingga sama artinya dengan sin theta 2 dibagi 1 akan mendekati nilai dengan sin theta 2 per cos theta 2. Begitu juga dengan sin theta 1 per cos theta 1. Artinya, kita dapat menulis kembali dengan rho delta X turunan kedua U terhadap T sama dengan T tan theta 2 dikurang tan theta 1. Karena turunan dari U terhadap X sama dengan tangen sudutnya, maka akan diperoleh suatu persamaan. Lalu kita limitkan persamaan tersebut menuju delta X menuju 0, maka akan diperoleh suatu persamaan turunan kedua U terhadap T sama dengan T per rho dikali turunan kedua U terhadap X. Karena kita ketahui bahwa C adalah kecepatan lambat gelombang tadi, di mana C sama dengan akar dari T per rho, maka turunan kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat dikali turunan kedua U terhadap X. Berikan suatu contoh soal, di mana susunlah sebuah masalah nilai awal batas dan gelombang. Misalkan kita memiliki sebuah senar dengan panjang 8 cm dengan kecepatan rambat gelombang 1 cm per detik, dan kedua ujung senar terikat pada ketinggian yang sama. Senar ini mulai bergerak karena dipetik, yaitu dengan cara menahan titik tengahnya, menarik ke atas sejauh 2 cm, lalu melepaskannya. Dari contoh soal tersebut, kita mengetahui bahwa panjang senar 8 cm yang artinya L sama dengan 8, C sama dengan 1, dan karena ditarik sejauh, diketahui bahwa persamaan gelombang adalah turunan kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat dikali turunan kedua U terhadap X. Diketahui sebelumnya C sama dengan 1, maka C kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh bahwa turunan kedua U terhadap T sama dengan turunan kedua U terhadap X. Pada 0 kurang sama dari X, dan X kurang sama dari 8, dan T lebih dari 0. Dari soal terdapat syarat batas yaitu U 0,T sama dengan U 8,T sama dengan 0. Dengan syarat awal, U X,0 sama dengan X per 2 untuk 0 kurang sama X kurang sama 4, dan 4 kurang X per 2, atau juga sama dengan 8 dikurang X per 2,
untuk 4 kurang sama dari X kurang sama dari 8. Setelah didapatkan syarat awal dan syarat batasnya, kita dapat menggunakan metode pemisahan variabel. Setelah dilakukan pemisahan variabel, lalu kita cari nilai dari X dan T-nya, diketahui bahwa syarat batasnya adalah U0,T sama dengan 0 dan U8,T sama dengan 0, maka tidak mungkin T kecil tidak sama dengan 0, maka mestilah X8 dan X0 sama dengan 0. Lalu, agar ia memiliki nilai eigen dan dapat dicari solusinya, lambda harus besar dari 0. Maka, didapatkanlah Xn X sama dengan sin npx per 8, dengan nilai lambda sama dengan mp per 8 dikuadratkan. Karena sudah diketahui nilai lambdanya, maka disubstitusikan ke persamaan T kecil. Sehingga didapatkan solusi untuk T sama dengan AN cos NPT per 8. Lalu didapatkan solusi tersebut dan dimasukkan ke dalam deret Fourier. Kita ketahui bahwa Ux, 0 sama dengan Fx karena T sama dengan 0. Maka AN sama dengan BN, sesuai dengan rumus deret Fourier. Lalu kita cari nilai BN-nya. Setelah didapatkan nilai BN tersebut, maka kita substitusikan ke deret Fourier sebelumnya. Sehingga didapatkan solusi umumnya Ux, T sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga N16 per N kuadrat Pi kuadrat sin NP per 2 dikali sin NPX per 8 kali cos NPT per 8. Rangkuman dari materi ini di mana persamaan gelombang yang didapatkan dari turunan persamaan diferensial parsial, yaitu turunan kedua U terhadap T sama dengan C kuadrat dikali turunan kedua U terhadap X, menggambarkan perlambatan getaran dalam sinar. Untuk menemukan solusi dari contoh soal tersebut, kita dapat menggunakan metode pemisahan variabel dan deret Fourier. Setiap mode getaran memiliki frekuensi tertentu, merupakan kelipatan dari frekuensi dasar. Aplikasinya yaitu getaran senar alat musik akan menghasilkan bunyi yang ditentukan oleh frekuensi mode getaran yang aktif.